Saat negeri ini diguncang oleh isu-isu usang tentang fitnah ijazah palsu Bapak Jokowi, saat suara-suara nyaring berusaha mengoyak kredibilitas dengan narasi yang selalu diputar ulang, satu hal yang justru terlihat jelas, Bapak Jokowi tetap tenang, tetap diam, dan terus berjalan. Tidak ada drama berlebihan, tidak ada balasan emosi, yang ada hanyalah sikap seorang pemimpin yang memilih bekerja daripada menanggapi kegaduhan. Di saat orang sibuk meniup kecurigaan, Bapak Jokowi justru melangkah ke panggung dunia, menghadiri forum New Bloomberg, forum ekonomi kelas dunia yang mempertemukan para pemimpin negara dan arsitek ekonomi dunia, bukan untuk membela diri, tetapi untuk membela kepentingan bangsa. Inilah ironi yang menohok. Di dalam negeri namanya dipelintir, di luar negeri Indonesia justru diperhitungkan. Mulyono, pemilik ijazah palsu, hadiri Bloomberg New Economy Forum 2025 di Singapura. Widih, menyala Mulyonoku yang katanya punya ijazah palsu tapi dibutuhkan di dunia internasional. Sedangkan yang katanya ijazahnya asli, cerdas, tapi kok gak diundang. Beliau diundang sebagai pembicara. Tapi yang namanya kaum sakit hati pasti komennya selalu begini. Allah paling ngomongnya nanti we walk the talk, not only talk the talk. Jokowi pergi ke Singapura untuk menghadiri undangan di acara Forum New Economy Global Bloomberg. Dan tepat hari ini, Jumat 21 November 2025, diagendakan Jokowi akan menyampaikan pidato pertamanya atau pidato perdananya di acara Forum New Economy Global Bloomberg. Nah, lucu sekali ya. Jokowi akan menjadi pembicara di Forum New Economy Global Bloomberg di Singapura pada hari ini. Kita penasaran bagaimana dia berpidato nanti ya. Karena otomatis kalau berpidato di luar negeri, otomatis harus menggunakan bahasa asing. Minimal dia menggunakan bahasa Inggris. Dan kita tahu semuanya ketika Jokowi pidato dengan bahasa Inggris seperti apa ya. We walk the talk, not only talk betok. dia pidato apa dagang ikan betok. Nah, kalau kalian ketemu komentar yang seperti itu, pasti yang komen begitu orang gak sekolah. Kaum dungu yang gak pernah belajar bahasa Inggris dan gak tahu bahasa Inggris. Karena saya sebagai alumni sastra Inggris, we walk the talk itu emang begitu cara pengucapannya. Gak ada yang salah, Pak Jokowi gak salah. Yang salah itu orang dungu yang tidak tahu tapi sotoy. Itu selalu saja kalau Pak Jokowi itu diundang kemana-mana, menghadiri acara apapun acaranya, sebagai pembicara pasti selalu komentarnya we walk the talk, not only talk the talk. Komentar template orang-orang dungu ya begitu. Ya saya bukan mau merendahkan, tapi emang begitu kenyataannya. Kalau orang yang paham, dia nggak bakal komentar seperti itu. Dan yang kedua, tentu kalian yang komentarnya, emang dia di sana nanti mau bicara apa? Emang dia bisa bahasa Inggris? Kalian nggak usah khawatir. Mulyono ini bisa kok, udah pengalaman dia, meskipun bahasa Inggrisnya tidak selancar Pak Prabowo. Tapi kan ini cuman sebagai pembicara, ya apa salahnya membaca teks?
Lagian juga orang yang ngundang juga tahu kok kualitas Pak Jokowi ini gimana. Jadi kalian gak usah khawatir. Syarat diundang ke sini juga gak perlu harus bahasa Inggris yang fasih, gak ada. Tapi saya tahu kenapa Pak Jokowi terpilih sebagai pembicara di acara ini. Karena hatinya bersih, orangnya baik, hatinya bersih, gak suka nyinyir, gak suka bikin onar, gak suka bikin rusuh, gak suka provokasi. Ya pantes dia yang diundang. Masa iya yang diundang orang yang punya penyakit hati? Gak mungkin lah. Please welcome to the stage His Excellency Joko Widodo, 7th President of the Republic of Indonesia. Thank you, John. Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is a great honor for me to speak before you today. When I look back at Indonesia's journey over the past decade, I see one clear lesson. Change is never easy, but change is necessary. When I first became president, I had a simple question. How can we build a strong economy for 280 million people? We knew there were no shortcuts. That is why we focus on the basics, building roads, seaport, airport, power plant, and digital networks. Teman-teman, di saat fitnah dijadikan senjata, Bapak Jokowi menjawabnya dengan ketenangan. Di saat opini dibangun dengan kebencian, beliau memilih membangun masa depan. Dan disinilah letak kelasnya ya teman-teman. Pemimpin besar tidak sibuk menanggapi tuduhan. Beliau sibuk memastikan rakyatnya tetap punya arah. Bagi mereka yang terus memelihara isu ini, renungkan satu hal. Jika fitnah kau jadikan strategi, lalu di mana prestasimu? Jika kebencian adalah senjata, lalu apa solusi yang kau tawarkan? Sementara kalian ribut di lorong fitnah, Bapak Jokowi berdiri di forum dunia, membawa nama Indonesia dengan kepala tegak. Karena pada akhirnya, sejarah tidak berpihak pada mereka yang paling keras menuduh, tetapi pada mereka yang paling konsisten dalam bekerja. Dan tenanglah, kebenaran tidak pernah membutuhkan teriakan. Ia hanya butuh waktu untuk membungkam kebisingan. Bercikai terus mengalir penuhi wajah bahtera.